Legenda Manchester United bantu sepak bola Indonesia. Bima Sakti akui temukan skuad inti Timnas Indonesia U17. Pemain Jepang Liga 1 yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia selain Taisei Marugawa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Banjir kritikan, Bima Sakti akui temukan skuad inti Timnas Indonesia U17. Meski tengah menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air lantaran performa buruk di laga uji coba, Bima Sakti mengaku telah menemukan kerangka tim utama Timnas Indonesia U17. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia harus takluk dari Kashima Antlers U18 pada laga uji coba di Bali Sabtu lalu. Pada laga tersebut, Bima Sakti menurunkan 11 pemain utama, di mana saat memasuki babak kedua, Bima Sakti melakukan rotasi dengan memasukkan sejumlah pemain seperti Jehan Pahlevi, Habil Akbar, Ahmad Zidan, Mohanif, Aaron Liam, dan Muhammad Ridho. Perubahan strategi yang dilakukan Bima Sakti pun sempat berbuah manis meski pada akhirnya kalah. Selepas pertandingan, Bima Sakti mengaku dirinya menurunkan pemain yang diproyeksikan menjadi tulang punggung alias pemain utama di Piala Dunia U17. Mantan gelandang timnas itu juga menyebut sudah menemukan kerangka tim utama skuad Garuda Asia untuk Piala Dunia U17 2023 yang akan digelar pada 10 November mendatang. Sebenarnya kita di pertandingan kedua ini lebih mengutamakan pemain yang menjadi tulang punggung nanti di persiapan Piala Dunia U17. Banyak pemain yang belum main, tapi kita memberikan kesempatan pemain yang ada karena kita sudah harus mengerucutkan pemain yang sudah pasti menjadi kerangka tim Piala Dunia. Itu yang kita pertahankan. Beber Bima Sakti. Di lain sisi selanjutnya, Bima Sakti akan mencari tambahan pemain setelah mendapatkan masukan dari Indra Syafri dan konsultan Timnas Indonesia U17 Frank Wortmuth. Hal itu setelah Timnas Indonesia U17 dibantai Barcelona Juvenil A dan Kashima Antlers U18 pada laga uji coba di Bali. Untuk selanjutnya, Timnas Indonesia U17 akan melakukan evaluasi dalam sesi latihan dan melakukan uji coba dengan tim lokal di Solo pada hari ini. Pemain Jepang Liga 1 yang bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia selain Taisei Marugawa. Pertama, Ryo Matsumura. Gelandang yang baru didatangkan Persija ini mampu tampil apik dalam 2 musim terakhir di Liga 1. Sebelum hengkang ke Persija, gelandang berusia 29 tahun ini mampu mencetak 11 gol serta memberikan 6 assist dari 28 pertandingan buat Persis Solo. Dengan kecepatan serta akurasi tembakan miliknya, Ryo Matsumura bisa jadi opsi buat lini serang Timnas Indonesia di masa depan. Akan tetapi, jika ingin dinaturalisasi, Ryo Matsumura harus bertahan di Liga 1 hingga 3 musim ke depan agar memenuhi syarat. Kedua, So Yamamoto. Winger milik Persebaya ini juga tampil menawan dalam 2 musim debutnya di Liga 1. Dalam 2 musim memperkuat Persebaya, pemain kelahiran Kasukabे tersebut berhasil mencetak 10 gol serta 10 assist dari 41 penampilan di semua kompetisi. Sama seperti Taisei Marugawa dan Ryo Matsumura, So Yamamoto harus menunggu dan bertahan di Liga 1 hingga 3 musim ke depan untuk memenuhi syarat naturalisasi. Ketiga, Kei Hirose. Gelandang pengangkut air asal Tokyo ini sudah 3 musim beruntun memperkuat Borneo FC di Liga 1. Secara kualitas, Kei Hirose merupakan gelandang yang tak kenal lelah dalam melakukan marking serta pressing ke pemain lawan. Jika ingin dinaturalisasi, Kei Hirose pun hanya butuh 2 musim lagi untuk bertahan di Liga 1. Andai terjadi, Kei Hirose yang akan berusia 29 tahun setelah jadi WNI tersebut bakal jadi kekuatan baru buat Timnas Indonesia.
Ikuti perkembangan sepak bola Indonesia, legenda Manchester United bagikan tips. Berbicara mengenai sepak bola Indonesia, memang seperti tidak ada habisnya. Rasa cinta masyarakat Indonesia akan sepak bola tentu sangat besar. Namun bila bicara prestasi, khususnya timnas Indonesia seakan jauh dari sempurna. Supporter Indonesia seakan sudah sangat lapar akan prestasi yang diberikan oleh timnas Indonesia. Padahal bila berbicara mengenai bakat maupun talenta Indonesia dengan jumlah populasi sebanyak 250 juta jiwa, tentu seharusnya Indonesia tidak akan kehabisan. Namun pada kenyataannya seakan sangat sulit untuk membentuk timnas Indonesia untuk tumbuh besar. Menariknya, legenda penjaga gawang Manchester United Peter Schmeichel turut angkat bicara mengenai perkembangan sepak bola Asia, khususnya timnas Indonesia. Dengan segudang pengalaman yang dimiliki baik di level klub maupun bersama timnas Denmark, tentu Schmeichel memiliki satu solusi akan hal ini. Sayang ketika disinggung mengenai tips untuk membangun timnas Indonesia lebih baik, Peter Schmeichel masih belum menemui jawaban. Meski begitu, Schmeichel mencoba memberikan satu contoh yang dilakukan oleh timnas Denmark, di mana kala itu timnas Denmark yang tidak memiliki prestasi mencoba mendatangkan pelatih hebat yang memang memiliki kepentingan dan memiliki ketegasan. Dengan mendatangkan pelatih yang keras dan tegas, Peter Schmeichel pun menilai apa yang dilakukan timnas Denmark berhasil, di mana tim berjuluk The Dynamite ini berhasil tembus kejuaraan Eropa. Di lain sisi, Peter Schmeichel sejatinya saat ini sudah melihat perkembangan yang bagus di Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI. Khususnya di bawah komando Erick Thohir yang dimana sudah melakukan perubahan untuk timnas Indonesia. Inspirasi selalu bagus, sekarang ketua PSSI-mu cukup bagus, sudah melakukan perubahan dalam waktu singkat. Mungkin itu dimulai dari dia dengan ide yang bagus dan diikuti oleh yang lain. Peter Schmeichel.